Di suatu hari, Nobita, Suneo, dan Giant tengah pulang bersama. Di sini terdapat satu orang teman baru mereka dan mereka pun bertanya-tanya kepada dia. Di sini mereka pun ngobrol bersama hingga mereka menanyakan rumah si teman barunya ini. Di sini teman barunya mengatakan jika ia tinggal di sebuah apartemen di lantai 15. Tentu saja hal itu membuat para teman-temannya merasa tercengang dan merasa kagum dengan hal itu. Kemudian Suneo merasa kagum karena rumahnya berada di apartemen mewah yang baru saja selesai dibangun. Kemudian mereka semua pun ingin meminta izin untuk bermain ke rumahnya dikarenakan mereka penasaran dengan pemandangan yang akan ia lihat dari rumah yang sangat tinggi itu. Di sini mereka pun akhirnya pergi ke rumah teman barunya. Sesampai di rumah tersebut, mereka semua pun merasa kagum dengan pemandangan yang sangat indah. Di sini temannya itu menceritakan jika setiap hari ia melihat pemandangan yang indah dari atas gedungnya. Di sini pun Nobita, Suneo, dan Giant sangat ingin memiliki rumah di tempat tersebut. Namun hal itu tidak mungkin karena harganya sangat mahal. Setelah sampai rumah, Nobita pun menceritakan hal yang barusan ia alami kepada ibu dan ayahnya. Nobita sangat bersemangat menceritakan hal itu dan berkeinginan memiliki rumah di apartemen tersebut. Namun ayah dan ibunya hanya melongo karena hal itu sangat tidak mungkin karena harganya yang sangat tinggi dan fantastis. Ibu dan ayahnya pun mengatakan jika ia harus bersyukur karena bisa tinggal di rumah ini walaupun hanya sederhana. Namun rumah ini tetap bisa dinikmati dan masih layak digunakan. Mendengar perkataan ayah dan ibunya, Nobita pun merasa sedih dan kecewa dengan jawabannya. Setelah itu, Nobita balik ke kamarnya dan menceritakan hal itu kepada Doraemon. Di sini dengan keyakinannya, Nobita mengatakan dengan menggebu-gebu dan meminta bantuan Doraemon agar ia memiliki rumah di atas dan memiliki lantai 30. Kemudian ia memohon sekali lagi kepada Doraemon agar mengabulkan permintaannya. Dengan sangat terpaksa, Nobita pun memohon sekali lagi kepada Doraemon. Awalnya Doraemon enggan melakukannya karena hal itu sangat tidak mungkin, namun dengan usaha Nobita akhirnya Doraemon pun menuruti permintaan Nobita. Saat itu Doraemon mengeluarkan sebuah alat dan menempelkan di tembok rumah tersebut. Tiba-tiba rumah Nobita menjadi sangat tinggi di atas awan. Hal itu membuat Nobita sangat bahagia dengan hal tersebut. Saat itu mereka pun menghabiskan malam itu dengan sangat bahagia dan menikmati malam yang sangat indah. Nobita merasa gerah karena cuaca hari itu sangat panas. Tak berselang lama, Doraemon datang dengan membawakan sebuah paket. Paket itu berasal dari Suneo, di mana isinya adalah selebaran foto Suneo yang tengah liburan bersama Giant dan Shizuka. Nobita sudah menduganya, karena selama ini ia selalu tidak diajak oleh Suneo. Nobita berusaha menenangkan dirinya, bahwa ia tidak menginginkan hal itu. Namun nyatanya, rasa cemburu dan iri tetap ada di dalam diri Nobita. Nobita pun menyobek surat dan menangis di hadapan Doraemon. Di sini, Doraemon menenangkan Nobita dan mengajak Nobita untuk liburan ke pantai tersebut. Aulanya, Nobita merasa ragu karena ia tidak bisa berenang. Namun akhirnya, Nobita tetap meminta bantuan Doraemon agar ia bisa pergi liburan ke pantai. Saat itu, Doraemon mengeluarkan seutas tali. Menurut Doraemon, tali itu akan mengamankan diri mereka dari air. Dan saat itu, Nobita mencobanya menggunakan air kran. Ternyata benar. Saat Nobita menyemprot Doraemon menggunakan kran air itu pun terhalang oleh tali tersebut. Setelah itu, Doraemon dan Nobita langsung pergi ke pantai yang dikunjungi oleh Suneo. Saat sampai di pantai, Nobita dan Doraemon pun bersenang-senang. Saat itu, mereka melihat villa Suneo. Suneo, Giant dan Shizuka pun keluar dari villa dan hendak menaiki kapal pesiar. Di sini, Suneo lagi-lagi mengolok-olok Nobita dan membuat Nobita yang tengah menguping pun merasa sangat kesal. Untungnya, Doraemon dengan cepat menenangkan Nobita supaya tidak bertindak terlalu jauh. Setelah itu, Nobita dan Doraemon pun langsung memakai tali anti-air dan masuk ke laut. Di sini,
Mereka pun jalan-jalan di bawah air laut tanpa harus berenang. Nobita pun menjadi sangat bahagia. Saat itu, Nobita meminta Doraemon untuk memfotonya saat sedang menyelam. Awalnya, fotonya sangat jelek dan membuat Nobita sedih. Namun, Doraemon pun mengarahkan Nobita, hingga akhirnya, Nobita pun memiliki foto menyelam yang bagus. Setelah itu, Doraemon dan Nobita pun bersenang-senang bersama. Di sisi lain, Suneo dan yang lain tengah berjalan bersama menaiki kapal pesiar. Di sana, Shizuka melihat lubang besar yang dipakai oleh Nobita dan Doraemon. Sedangkan Suneo tengah menemui saudaranya dan meminta untuk mencoba mengendarai kapal pesiar. Saat itu, saudaranya menolak karena ia takut jika Suneo berbuat ulah dan dimarahi ayah Suneo. Namun, Suneo memaksa hingga akhirnya, mau tidak mau membolehkan Suneo mengendarai kapal pesiar. Dan tak lama kemudian, kapal mereka menabrak hingga akhirnya mereka tenggelam. Nobita dan Doraemon yang tengah bersenang-senang pun melihat Suneo dan yang lain tenggelam. Doraemon kemudian berinisiatif untuk membantu mereka dengan mengeluarkan kapal kertas ajaib. Saat itu, mereka pun berhasil diselamatkan dengan kapal kertas. Saat Suneo dan kawannya sampai di tepi laut, ayah Suneo kaget karena anaknya hanya menaiki kapal kecil. Sedangkan saat itu, ayah Suneo tengah bersama wartawan yang hendak melihat kapal pesiar milik ayahnya Suneo. Tentu saja, hal itu membuat ayah Suneo marah karena kehilangan kapal pesiar yang baru saja dibelinya. Melihat hal itu, Doraemon dan Nobita pun hanya bisa tersenyum getir melihat tingkah tersebut. Dan film berakhir. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa, bantu Mimin dengan klik like, subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya tidak ketinggalan video lainnya. Sendiri baru mengetahuinya setelah menemukan foto dan surat rahasia di loteng. Surat itu menyebutkan bahwa sang ibu kandung terpaksa menyerahkan Nobita saat bayi karena kondisi ekonomi, dan kini tinggal di sebuah daerah terpencil yang jauhnya 3.000 km dari Tokyo. Nobita merasa sangat penasaran dan ingin mencari ibunya itu. Tapi papanya melarang, dan ibunya yang sekarang hanya diam 1000 bahasa. Merasa kecewa dan bingung, Nobita menangis di kamar. Melihat itu, Doraemon tak tahan. Ia mengeluarkan alat bernama kompas emosi, sebuah alat yang bisa menunjukkan arah berdasarkan ikatan hati. Meski tak tahu lokasi pastinya, alat itu akan memandu mereka mengikuti rasa cinta antara ibu dan anak. Mereka pun memulai perjalanan rahasia. Doraemon, Nobita, dan alat ajaib itu menjelajahi kota, hutan, gunung, hingga desa terpencil menghadapi berbagai tantangan. Mereka bahkan sempat tersesat di gurun pasir buatan dalam area latihan militer, menyamar di kereta barang, dan bertemu orang-orang yang memberi mereka petunjuk. Di satu desa pegunungan bersalju, kompas itu tiba-tiba menyala kuat. Mereka bertemu seorang wanita paruh baya bernama Miyako, yang hidup sederhana dan mengajar anak-anak desa. Saat melihat Nobita, wanita itu meneteskan air mata. Dalam suasana penuh haru, terungkap bahwa Miyako memang ibu kandung Nobita. Ia tak pernah berhenti memikirkan anak yang telah ia relakan, dan mengajar sebagai bentuk penebusan diri agar bisa membesarkan anak-anak lain meskipun kehilangan anak kandungnya sendiri. Nobita menangis, dan mereka berpelukan. Namun, Nobita juga sadar, ia punya 2 ibu, Miyako yang melahirkannya, dan Tamarusan, Mama Nobi, yang membesarkannya dengan penuh cinta. Akhirnya, mereka mengajak Miyako berkunjung ke Tokyo. Di sana, 2 ibu Nobita bertemu dan saling menghormati. Mereka berbagi tangis, tawa, dan akhirnya membentuk satu keluarga baru, meski dengan cerita yang rumit dan panjang. Akhir cerita, Nobita belajar bahwa cinta sejati tidak terpisah oleh jarak 3.000 km, karena hati selalu tahu kemana harus pulang. Sekian alur cerita film Doraemon kali ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya ya, tanda melambaikan tangan. Jangan lupa like dan subscribe biar gak ketinggalan kisah menarik lainnya dari Hirka Harika.